Program naturalisasi pemain keturunan utamanya yang berada di Eropa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia dan menambah persaingan. Beberapa pemain baru yang akan dinaturalisasi diantaranya Calvin Verdong dan Jess Raven ini bukan yang terakhir pula, ada beberapa nama lain yang sedang diupayakan. Nama-nama ini menambah daftar pemain timnas Indonesia dari jalur naturalisasi. Hingga kini setidaknya sudah ada 10 pemain yang sudah dinaturalisasi PSSI. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Zain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Dustin Hubner, Jai Izes, Tom Haye, Nathan Tejo Aon, dan Ragnar Oratmangun. Selain itu, ada Mark Klok yang naturalisasinya lewat inisiatif pribadi. Lantas Elkan Bagot yang memilih Indonesia. Khairus Margono juga memilih jadi WNI kembali. Yang menarik, beberapa di antara pemain ini berposisi sama. Untuk posisi bek sayap kiri misalnya ada Patinama dan Tejo Aon. Keduanya bersaing dengan Pratama Arhan. Persaingan di posisi bek sayap kiri ini akan semakin ketat jika Verdong dinaturalisasi. Pemain seperti Edo Febriansyah akan semakin sulit mendapatkan tempat. Namun, pemain naturalisasi tak otomatis dipanggil ke timnas Indonesia. Ia juga belum tentu mendapatkan tempat utama walaupun nantinya dipanggil ke timnas Indonesia. Arhan Pratama yang hanya menjadi pemain cadangan selama 2 musim di Korea Selatan bisa bertahan di timnas. Kehadiran Patinama dan Tejo Aon tak membuatnya tergerus. Sebaliknya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa membuat Arhan terlecut. Pemain 22 tahun tersebut terus mengalah kelebihannya sehingga sulit tergantikan. Pemain lainnya sepantasnya juga demikian. PSSI mungkin keras kepala dengan program naturalisasi agar timnas Indonesia naik kelas. Pemain pun sepantasnya keras kepala menaikkan kualitas. Jalan instan naturalisasi sudah mulai terasa di timnas Indonesia. Permainan tim asuhan Sintayong naik kelas di pentas Asia. Situasi ini tentu saja membuat beberapa pihak risau. Salah satunya yang berani menyatakan pendapatnya adalah Muhammad Tahir. Ia kecewa dengan program panjang naturalisasi. Pernyataan Tahir lantas diserang. Ini tak lain karena mantan pemain Persipura tersebut menyebut kualitas pemain Liga 1 dengan pemain naturalisasi hanya 11-12. Tahir niscaya bukan satu-satunya. Kiranya ada banyak pemain yang risau dengan program ini, tetapi tak berani menyatakan pendapat. Netizen sangat bengis ke pemain anti naturalisasi. Pasalnya, sudah berpuluh-puluh tahun netizen menanti masa jaya timnas Indonesia saat pemain yang besar di kompetisi lokal sulit untuk diharapkan. Kini naturalisasi jadi harapan. Apalagi naturalisasi kali ini berbeda dengan era sebelumnya. Kini pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah pemain-pemain yang punya darah keturunan Indonesia maksimal dari kakek dan nenek. Bisa dibilang ini adalah era pukulan keras bagi pemain lokal. Para pemain dituntut meningkatkan kualitasnya agar bisa bersaing dengan pemain keturunan diaspora. Gaya hidup pemain Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum dan selalu dikritik keras namun kurang berdampak, saatnya perbaiki. Ini momentum perlawanan pemain lokal. Tentu saja melawan situasi ini dengan menunjukkan kualitas. Tekanan yang datang dengan bertubi-tubi biasanya membuat seorang pemain tertimpa kapasitasnya. Ketergantungan PSSI untuk timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi niscaya ada titik jenuhnya. Akan ada saat program ini dijeda atau malah dihentikan. Sambil menunggu saat itu tiba, stakeholder sepak bola Indonesia sepantasnya mendesak PSSI menghidupkan kompetisi usia muda. Sepak bola akar rumput harus dihidupkan kembali.